Ini kita coba ambil contoh KPBC Jember ya Bapak Ibu. Kita tahapan awal pertama kita cek kalau mau revisi, seperti biasa kita cek status historinya dulu. Satker revisi ke-1. Nah, ini kan karena dia DIPA-nya sudah ada Bapak Ibu, sudah disediakan Satker revisi ke-1. Berarti kalau revisi Satker dia belum pernah, kalau revisi DIPA dia udah pernah nih. Tinggal usulan DIPA revisi kedua. Kita cek dulu di... Nah, ini status historinya Bapak Ibu. Kita ngebacanya dari awal, kalau kita tadi kan baru mau buat D00 ini, KKL awal. Belum dapat DIPA awal. Dia bisa revisi kalau sudah dapat DIPA awal ini Bapak Ibu, B00. Nah, di sini kan Satker ini sudah melakukan A01 itu revisi DIPA pertama. Sudah dapat B01 sesuai dengan prinsip kemarin itu Bapak Ibu, setiap status harus ada pasangannya. Jadi A sama B ini harus selalu berpasangan. A01 udah muncul di revisi ke-1-nya. Setelah itu dia melakukan revisi DIPA lagi, revisi DIPA kedua, usulan DIPA kedua, terus sudah muncul juga DIPA revisi keduanya. Terus sekarang dia juga sudah melakukan C01 atau revisi Satker, revisi ke-1. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau melakukan revisi Satker, kita pilih status historinya dulu. Dia kan sudah revisi ke-1. Oh, ini kemungkinan revisi ke-1-nya belum disetujui sama KPA-nya Bapak Ibu. Kita coba cek dulu KPA-nya. Nah, kita coba cek dulu statusnya di KPA sudah disetujui atau belum Bapak Ibu. Nah, belum disetujui Bapak Ibu C01-nya. Data belanja, oh belum validasi data belanja dia Bapak Ibu yang ini tadi. Validasi data belanja. Ya. Lama juga ya. Mungkin kita langsung aja ya Bapak Ibu pakai yang sudah dibuat sama Bapak user sebelumnya ini. Waktunya udah lumayan lama. Di sini kan Satkernya sudah melakukan revisi POK halaman 3 DIPA, tapi belum divalidasi data belanja ya. Nah ini ya Bapak Ibu, dia itu sudah mau revisi Satker 1, Satker revisi 1. Nah kita kan mau bikin contoh revisinya dulu Bapak Ibu, kita ubah dikit dulu ya revisi Satkernya ini. Masuk ke tahapan pertamanya itu yaitu di menu belanja kalau mau ngubah. Langsung kita yang horizontal kalau dia sudah punya akun. Di sini. Kita tampilin semua layanannya, semua kegiatannya. Sayang semua. Nah, misal kita ngubah ada perpindahan pagu dalam output yang sama dengan jenis belanja yang masih sama Bapak Ibu. Kalau revisi Satker prinsipnya kan itu. Perubahan pagu dalam output yang sama dengan jenis belanja yang sama. Kalau belanja barang sesama belanja barang gitu, nggak bisa dipindah belanja barang ke belanja pegawai atau belanja modal. Kalau itu hitungannya sudah revisi DIPA.
Jadi misal belanja Perjadin misal, lagi penghematan ya misal Bapak Ibu. Belanja Perjadinnya kita kurangin ininya. Di tombol ubah Bapak Ibu. Langsung di detailnya. Misal di sini volume kegiatannya 780 ya. Kita ubah menjadi, atau ke satunya aja kita ubah misal. Coba dicatat dulu. Sebelum diiniin Bapak Ibu, sebelum diubah, jangan lupa dicatat dulu jumlah awalnya Bapak Ibu, biar kita tahu data yang dipindahin itu jumlahnya sama yang dikurangkan, takutnya selisih. Di sini data awalnya 317, 901. Nah. Kalau revisinya upload pakai NIK aja bisa kan? Revisi pakai apa, Mas? Misalnya revisi di IPA-nya, kita upload ADK. Upload ADK ke yang tadi itu? Bisa? Yang selesai ini kan? Enggak. Ini kan maksudnya satir awal misal, belum ada ADK awal misal. Nah, ini revisi. Revisi, ini kan anggapannya revisi. Misal revisi mindahin pagu misalkan dia. Misal volume kegiatannya seperti kegiatan kita ubah jadi 300.000 aja. Nah, kan jumlahnya berubah ya Bapak Ibu jadi 234. Kita oke. Nah, ini kan prinsipnya jenis belanja yang sama dan dalam output yang sama. Kita pindahin ke atas sini bisa atau ke sini bisa. Kita pindahin ke belanja sewa aja ya Bapak Ibu. Jadi uang yang bakal kita pindahkan kan jadinya selisihnya 317 tadi dikurang 234. 23. Ada 83 juta. Kita pindahkan. Kita ubah 83 ditambah 60 juta. 143. Wah, angkanya aneh ini. Volume kegiatannya 12 ya. Bagi 12. Jadi harga satuannya kita ubah jadi 11 991 750. Jadinya 143 961. Nah. Nah, misal udah kita ubah satu Bapak Ibu. Kita contoh satu aja yang diubah. Setelah itu jangan lupa diklik simpan. Setelah simpan keluar. Seperti biasa kalau sudah mengubah pagu belanja, otomatis rencana penarikannya juga berubah. Kita ubah juga di POK-nya. Nah, kalau kita nggak tayang semua, yang rencana penarikannya kan nggak muncul Bapak Ibu, nggak kelihatan mana yang berubah. Makanya ditayang semua jadi kelihatan mana yang kita ubah. Ada 2 di sini tadi kan, kepindahan pagunya. Kita ubah rencananya. Di sini kan sisanya jadi minus ya Bapak Ibu. Karena dananya kita kurangi, jadi rencana penarikannya juga kita kurangin aja. Misal jadi ini tinggal 10 juta. Sampai habis. Masih banyak nih. Rp5 juta. Rp50 juta ini kejadian.
Pokoknya disesuaikan ya Bapak Ibu. Ini sisanya masih 25 juta lagi. Berarti di sini jadi 30 992 339. Ya. 30. Nah, sisanya sudah 0 Bapak Ibu, disimpan. Ini ngasal-ngasal aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada perubahan itu disesuaikan, benar-benar dihitung baik-baik sampai dengan rencana penarikannya. Simpan. Terus untuk yang kita tambahin dana tadi juga kita ubah. Nah, ini kan ada tambahan dana 83 juta dia. Ini jadi 50 misal di sini langsung. Ini jadi 20. Jadi 20 itu. Ribet juga ini hitungannya. Jadi ini dulu. Nah, jadi 22 125. Nah, sudah. Simpan. Nah, kalau sudah dia bakal jadi biru semua Bapak Ibu. Sudah selesai. Rencananya sudah diubah. Lalu klik keluar. Nah, di sini kalau misalkan dia revisi DIPA kan butuh bukti fisiknya Bapak Ibu. Jangan lupa dicetak di sini yang tadi. Cetak POK. Ini kan kita cuma revisi satker jadi nggak butuh fisiknya. Langsung dikeluarkan. Masuk ke ini anggapannya nggak ada penerimaan yang berubah ya Bapak Ibu. Penerimanya tetap, rencana penerimanya juga tetap. Langsung ke validasi data belanja. Pokoknya setiap kali kita ada perubahan, mau kita setuju sama KPA, itu divalidasi data belanja dulu Bapak Ibu. Buat mengirimkan datanya ke KPA, intinya itu. Jadi kita pilih proses. Bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk revisi satker kemungkinan cuma sampai di sana Bapak Ibu. Karena tahapan selanjutnya cuma setuju oleh approval-nya KPA-nya. Tapi karena di sini user KPA-nya nggak bisa dibuka, kita lanjut ke revisi DIPA. Misal kita revisi halaman 3 DIPA aja Bapak Ibu. Langsung revisi halaman 3 DIPA. Tahapannya hampir sama semua. Mulai kalau misalkan ada perubahan pagu belanja dulu, kita ubah di belanja. Ini anggapannya nggak ada perubahan belanja ya Bapak Ibu. Kita cuman mau ubah RPD-nya aja. Ini kan dia banyak nih. Misal datanya udah aman, nggak ada perubahan pagu misalnya. Kita mau revisi halaman 3 DIPA, langsung ke POK-nya aja. Kita tayang semua. Nah, di sini kita sesuaikan. Biasanya kalau mau revisi halaman 3 DIPA kan, kita cek satu-satu. Rencana per akunnya tapi ya di sini. Kita ubah. Ini harusnya bisa dikebuka sih Bapak Ibu. Kemarin juga jadi masukan pas training di Jakarta. Harusnya dari awal tahun itu kalau mau revisi halaman 3 DIPA, kebuka semua. Jadi bisa kita sesuaikan lagi dengan realisasi yang udah terjadi. Ini kita misal ubah aja. Untuk bulan Agustusnya misal. Dia realisasinya nggak nyampe 2 juta, ternyata cuma 1 juta. 2269. 1269. Kurang 1 juta aja misal Bapak Ibu.
1.269 misal. Kita pindahin yang 1 jutanya itu ke bulan September misal. Jadi ini jadi 1.826.779 gitu. Kita ubah semua Bapak Ibu, ini juga kita ubah, kita sesuaikan per akun ya Bapak Ibu, tapi jadinya. Pokoknya kalau misalkan kita rutin tiap bulan buat revisi POK, buat revisi halaman rencana penarikannya, tapi bedanya nanti saya jelaskan. Pokoknya kita di tiap bulan diusahain langsung ubah di sininya Bapak Ibu, di rencananya. Jadi misal mau akhir triwulan, misal September misalnya, yang bulan Agustusnya harus kita sesuaikan lagi, misal di sininya cuman sesuai realisasi cuman 600 sekian. Dan sejutanya kita pindahin ke bulan segini. Nah, sudah simpan. Nah, misal anggapan udah kita ubah semua Bapak Ibu rencananya, kita validasi data belanja lagi. Bedanya itu nanti Bapak Ibu pas ketika awal memilih status histori ya Bapak Ibu. Ini kan karena status historinya dia udah milih revisi DIPA, jadi anggapannya walaupun cuman perubahan RPD, rencana penarikan, dia jadi revisi halaman 3 DIPA. Ini proses selesai. Kalau misalkan ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, kalau misalkan di bulan 2 belum akhir triwulan ya, misal bulan Februari, menyesuaikan rencana di bulan Januarinya. Dia memilih status historinya dulu di sini. Dia di sini kan ada 2 Bapak Ibu. Dia pilih yang revisi satker. Status yang terakhirnya kan revisi satkernya udah yang pertama. Diklik revisi satker POK, jangan yang usulan revisi DIPA. Bedanya cuma di sana Bapak Ibu. Kalau dia ngeklik revisi POK, jadi dia cuma mengubah rencana penarikannya dia aja, tanpa harus mengirim ADK ke Kanwil. Tapi kalau mau akhir triwulan, emang mau revisi halaman 3 DIPA, baru diklik usulan revisi DIPA yang disampaikan ke Kanwil di JPB. Jadi bedanya di sana Bapak Ibu. Pentingnya pemilihan status histori ini. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini kan statusnya tadi udah dipilih revisi DIPA ya Bapak Ibu. Usulan DIPA. Udah dipilih statusnya, jadi kita nggak usah milih status lagi. Sampai status ini selesai. Sampai dapat B03 lagi dia. Ini tadi sudah kita kirimkan datanya kan Bapak Ibu. Sudah validasi data. Sudah selesai. Setelah validasi data belanja, sama halnya dengan tahapan sebelum-sebelumnya, setiap kali ada perubahan dari operator disetujui oleh KPA. Kita masuk ke user KPA-nya. Ini di user KPA Bapak Ibu status. Melihatnya di sini APR ini. Berarti yang lagi masuk user KPA approval. Kita melihat yang data perubahan revisi DIPA atau revisi POK yang tadi di sini di monitor submit dan upload data Bapak Ibu. Ini kena beda satker Bapak Ibu, jadi statusnya juga beda. Harusnya di sini statusnya itu A03, usulan DIPA revisi ketiga. Jadi kalau setiap ada usulan baru, di sini diklik si KPA-nya ngeklik di setuju sini. Data belanja belum divalidasi tadi, diklik setuju sini, simpan. Setelah disimpan di sini, sama halnya kayak yang tadi, kalau misalkan dia revisi DIPA, dia tahap selanjutnya adalah mengirimkan ADK-nya itu. Kirim ADK revisinya itu ke Kanwil. Kalau dia cuma revisi satker, yang tadi POK, dia cuma di sini membentuk ADK di komputer saktinya. Kalau dia revisi DIPA, dia pilih yang span. Span,
masukin data yang sama kayak tadi, hampir sama tahapannya, masukin surat pengantarnya sudah diproses, ADK-nya otomatis kekirim ke Kanwil. Jadi tahapannya untuk revisi DIPA, revisi POK hampir sama Bapak Ibu, tinggal pemilihan status histori awal. Bedanya di sana, sama di pas pengiriman ADK. SPAN itu untuk yang revisi DIPA, halaman 3 DIPA, pokoknya yang merubah DS digital signature-nya. Nanti bakal ada DIPA revisi kan otomatis digital stamp-nya yang di DIPA-nya itu berubah. Intinya itu. Kalau yang sakti dia tidak merubah itu. Mungkin untuk penganggaran sampai di sana dulu Bapak Ibu. Tahapannya mulai dari penyusunan RKKL tadi sampai disetujui KPA, tahapan selanjutnya itu udah kewenangan Kanwil sama Kementerian Lembaga. Setelah itu dapat DIPA awal dari 1 DJA diupload di sini. Muncul status awal lagi menjadi status baru, maksudnya menjadi B01, B00 DIPA awal, tahun berjalan, misal ada revisi tiap bulan, misal penyesuaian rencana penarikan. Jadi pilih DIPA revisi Satker C, yang status historik C. Yang kalau pertama C01, tiap bulan. Kalau mau akhir triwulan, mau revisi halaman 3 DIPA, penyesuaian rencana penarikan dananya, disampaikan ke Kanwil kami, statusnya dipilih status A01, karena revisi usulan DIPA, revisi pertama yang ke Kanwil. Pilih statusnya, baru diubah rencana penarikannya, dibuat kayak tadi, di validasi data belanjanya, baru disetujui sama KPA. KPA setuju sama kayak tadi, kirim ADK ke Kanwil kami, pilih ADK-nya itu yang SPAN, kirim Kanwil sama. Tahapannya hampir kayak gitu di modul anggaran ini Bapak Ibu. Mungkin untuk demo aplikasinya cukup sekian Bapak Ibu dari saya, mulai dari modul admin tadi sama modul anggaran.